Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Gods episode 551-555. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Tak lama kemudian, Kinmu melumpuhkan seorang praktisi seni Dewa Iblis dan menanggalkan pakaiannya. Ia mengubah penampilannya dan berjalan dengan gagah berani melewati tanah iblis sementara mereka menyerbu menuju jurang. Terjadi perubahan mendadak di area itu. Aktivitas itu diperhatikan oleh semua orang, dan seluruh kota menjadi waspada. Meskipun kejadian itu terjadi dengan cepat dan segera berhenti, kekuatan yang meledak itu sangat mengerikan. Suara mendesing, dua dewa iblis terbang menuju jurang. Banyak iblis bersayap mengikuti mereka. Kinmu melangkah maju melawan kerumunan, perlahan-lahan. Pada waktunya, dia keluar dari kerumunan dan bergerak menuju gerbang kota. Dia tidak berani terbang karena dia berada di kota iblis. Dia tidak tahu berapa banyak dewa iblis atau ahli alam jembatan ilahi dan alam hidup dan mati yang bersembunyi di sekitarnya. Bahkan para dewa kaisar langit tertinggi tidak berani bertindak gegabah di sini, jadi dia hanya bisa melangkah maju perlahan. Saat melakukannya, dia menjadi cemas lagi. Ketika kedua dewa iblis mencapai dasar jurang, mereka akan menemukan Furiluo yang pingsan, dan mereka tidak akan membutuhkan waktu lama untuk menyadarkannya. Ketika dewa iblis membuka matanya, dia pasti akan memerintahkan penutupan semua kota untuk mencari Kinmu. Jika dia tidak bisa pergi sebelum perintah penguncian diberikan, dia mungkin tidak akan bisa melarikan diri sama sekali. Kota itu dulunya adalah kota suci Kaisar Langit Tertinggi, dan kota itu sangat luas. Butuh waktu baginya untuk mencapai tembok luarnya. Kinmu bergegas sampai akhirnya tiba di gerbang kota. Pada saat itu, terdengar teriakan dari jurang. Raja yang terhormat telah memerintahkan untuk segera mengunci seluruh kota. Larang semua iblis keluar, aktifkan formasi, kunci kota. Tanah, langit, kunci semuanya sehingga seekor nyamuk pun lupa untuk keluar. Ekspresi Kinmu sedikit berubah saat dia melihat gerbang kota. Ada banyak pekerja kuat dari ras iblis yang mendorong gerbang kota besar itu dengan paksa untuk menutupnya. Di menara dan bangunan tinggi lainnya, tanda formasi dan rune menyala. Mereka mengalir turun dari atas bangunan seperti air dan menuju tembok kota. Begitu formasi dan tanda rune di tembok kota menyala, sinar cahaya yang menyilaukan melesat ke langit. Di antara tanda-tanda itu, penghalang ruang angkasa yang besar mulai terbentuk di langit. Di dasar tembok, ada cukup banyak tanda rune dan formasi yang mengalir ke tanah. Bahkan ibu kota Eternal Peace tidak memiliki persiapan pertahanan seperti itu. Jika tanda formasi di langit menyatu dengan tanda formasi di tanah, Kinmu harus melupakan rencana meninggalkan kota. Ia tampak tiba-tiba meleleh, berubah menjadi bayangan hitam yang bergerak cepat di sepanjang sudut tembok. Bayangan itu menuju langsung ke gerbang kota. Gerbang itu besar dan berat. Bahkan dengan puluhan pekerja iblis yang kuat bekerja sama, mereka hanya bisa mendorongnya perlahan hingga tertutup. Para pekerja kuat telah mengolah seni ilahi tubuh jasmani dan memiliki kekuatan tak terbatas, bukan mantra dan senjata roh. Mereka hanya mengolah otot dan tulang, meningkatkan kekuatan fisik mereka. Ada pekerja kuat serupa di pasukan kultus suci surgawi dan kekaisaran perdamaian abadi. Ketika pasangan yang telah mengolah kekuatan mereka secara ekstrim, mereka bahkan dapat membawa patung batu yang merupakan tubuh jasmani dewa. Namun gerbang kota suci ini membutuhkan puluhan pekerja kuat untuk mendorongnya. Bayangan Kinmu melompat melalui bayang-bayang bangunan seperti hantu. Dia tampak seperti roh yang bergegas ke dasar gerbang kota. Sebelum gerbang ditutup, dia harus pergi atau dia tidak akan punya jalan keluar. Dengan usaha dari banyak pekerja iblis yang kuat, gerbang itu hampir tertutup. Hanya ada celah kecil yang tersisa di antara kedua pintu besar itu. Tiba-tiba, sebuah manik mengilap berguling dan terjepit di antara kedua pintu, sehingga pintu itu tidak dapat ditutup. Seorang pekerja kuat di samping pintu melihat ini dan menendang manik-manik itu keluar kota. Ia menggerutu dan mendorong pintu-pintu besar itu hingga tertutup. Hanya saja ia tidak menyadari bahwa saat ia menendang, bayangannya telah menggelinding keluar bersama manik-manik itu, menyatu dengan bayangan manik-manik itu. Manik-manik itu terus menggelinding sejauh lebih dari 30 yard. Manik-manik itu menggelinding ke sisi parit dan perlahan berhenti di sana.
Bayangan berbentuk oval di bawah manik-manik itu tiba-tiba menumbuhkan anggota badan, dan kedua lengannya yang seperti bayangan menjadi semakin panjang. Mereka segera memberi tekanan pada manik-manik yang mengilap itu, dan manik itu berguling ke depan dan jatuh ke sungai dengan bunyi plop. Sesaat kemudian, di balik bayangan di seberang parit, sebuah bayangan hitam pekat merangkak keluar dan bergerak mendekati tanah. Tak lama kemudian, gerbang kota terbuka lebar dan banyak sekali iblis yang berhamburan keluar dari kota. Orang itu tidak ada di kota ini. Temukan dia segera, kita tidak bisa membiarkannya meninggalkan wilayah kita. Qin Mu bersembunyi dan menghindari semua menara pengawas. Dia menggunakan teknik ilusi hantu secara maksimal untuk itu. Pada waktunya, dia naik ke atas dan melihat jauh, tetapi dia masih tidak dapat melihat kota Li. Fu Riluo telah membawaku ke wilayah iblis, tetapi di mana sebenarnya tempat ini? Seberapa jauh dari wilayah manusia? Daratannya luas dan langitnya redup. Matahari di timur terasa dingin karena warnanya berangsur-angsur menjadi merah, menandakan datangnya malam. Qin Mu menenangkan diri dan menyembunyikan sosoknya. Kaisar langit tertinggi bahkan tidak memiliki satu bintang pun, jadi sulit untuk menemukan arah. Aku hanya bisa bergegas berangkat besok pagi. Para pengintai dari ras iblis mencari kemana-mana sementara Qin Mu bersembunyi di sana-sini. Ketika dia akan ditemukan, dia membunuh pengintai iblis itu dan berganti ke baju besi-besi hitamnya yang tebal. Dengan helm dan tombak iblis besi hitam panjang yang tergantung di kait kuda, dia menjelajahi mimpi buruk api iblis melalui kabut wilayah iblis. Pada hari kedua, matahari yang buruk rupa bersinar seperti biasa, dan Qin Mu membuka penutup helm besi hitam untuk mengarahkan dirinya. Dia menggunakan bahasa iblis untuk mengarahkan mimpi buruk api iblis ke arah timur. Saat sore tiba, Qin Mu mendongak ke arah matahari, dan wajahnya berubah drastis. Matahari yang bersinar di timur tiba-tiba padam. Guru Kekaisaran, bukankah efisiensimu terlalu berlebihan? Qin Mu hampir memuntahkan seteguk darah tua. Dia telah memberitahu Guru Kekaisaran untuk membantu Kaisar tertinggi surga dalam merancang dua matahari, jadi hilangnya matahari yang pecah dari langit pasti terkait dengannya. Ini pasti karena Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi merasa tak tahan melihat matahari dan memanggil semua praktisi seni ilahi ke surga Kaisar tertinggi untuk membuang benda itu dan menempanya kembali. Karena matahari sudah terbenam, hampir mustahil bagi Qin Mu untuk mencari arah. Di kota Li, api berkobar dan menerangi kegelapan. Dengan cahaya jembatan pergeseran saling energi roh yang menghubungkan surga Kaisar tertinggi dengan reruntuhan besar, banyak praktisi seni ilahi berdatangan dari kedamaian abadi. Mereka telah membangun pabrik besar di samping kota Li dan mulai menempa raksasa serta semua jenis komponen siang dan malam. Dewa sejati Pang Yu mengambil cetak biru yang tidak dipahami siapapun. Mereka memamerkan tungku besar matahari dan ditinggalkan oleh dewa penempa matahari. Dewa itu belum sempat menyelesaikan penempaan matahari kedua sebelum dia dibunuh oleh para iblis, tetapi untungnya cetak birunya masih ada. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi memanggil banyak praktisi seni ilahi yang ahli dalam aljabar dan menghitung ulang, serta menyempurnakan cetak biru. Ia menetapkan persyaratan yang sangat tinggi untuk ketepatan. Apa yang ditempa oleh para praktisi seni Dewa Kota Li adalah tungku matahari besar. Tuanku, saya kehilangan adik laki-laki saya. Di menara kota Li City, Dewa Harimau Hitam jatuh ke tanah dan berubah menjadi seekor harimau hitam kecil yang tingginya hanya 1 kaki. Harimau itu memiliki garis-garis hitam dan kuning di sekujur tubuhnya. Ia menyalakan sebatang dupa dan berdoa dengan penuh hormat. Asap dupa mengepul membentuk spiral dan mengembun menjadi awan di atasnya. Awan itu berubah menjadi wajah Saint Woodcutter yang menatapnya tanpa ekspresi. Harimau kecil itu menundukkan kepalanya dan menempelkan telinganya di belakang kepalanya, tidak berani berbicara. Setelah beberapa saat, suara Saint Woodcutter terdengar olehnya. Untuk apa aku membutuhkanmu? Dewa Harimau Hitam merasakan darahnya menjadi dingin dan buru-buru berkata, jangan khawatir, tuanku, aku pasti akan menemukan saudara muda Qin. Setelah asap menghilang, suara Saint Woodcutter kembali terdengar. Aku telah pergi ke dunia iblis, dan untuk sementara aku tidak dapat kembali. Jika aku kembali dan tidak melihat muridku itu, kau akan tetap dalam wujud ini selamanya dan tidak perlu kembali lagi. Dewa Harimau Hitam menghela napas lega. Pada saat ini, dia mendengar suara yang tajam dan keras dari jauh. Naga gendut, meskipun Tuan Muda ada di dunia ini, tidakkah kau akan kelaparan jika kita tidak menemukannya setelah kau memakan semua pil rohmu sekaligus? Terdengar tawa kecil, dan suara teredam lainnya berbicara. Kakak Linger, mungkin kau tidak menyadarinya, tetapi ketika aku dengan susah payah merebut kembali beberapa pil rohku dari Jenderal Iblis di dalam peti, aku hanya berani memakan 1 pil roh sehari.
Aku sudah kelaparan sampai-sampai aku hanya tinggal tulang. Lihatlah, aku jauh lebih kurus dari sebelumnya. Agar Tuan Muda tidak dapat mengenaliku, aku telah memutuskan untuk memakan semua pil roh yang tersisa. Namun demikian, aku khawatir aku tidak akan pulih ke keadaanku sebelumnya. Kudengar Tuan Muda tersesat. Kalau kita tidak bisa menemukannya, kau akan mati kelaparan. Master Sekte sangat pintar, bagaimana dia bisa tersesat? Dewa Harimau Hitam itu melihat ke arah sumber suara. Pertama-tama dia melihat dada yang besar, lalu raksasa dengan perut yang besar. Ketika dia berjalan menaiki menara kota, lemaknya bergoyang-goyang secara acak. Itu tampak seperti monster besar yang memiliki garis keturunan naga dan kilin. Di atas kepala si gendut ini duduk seorang gadis kecil menggemaskan yang tampaknya berusia 5 atau 6 tahun. Dia memiliki 6 ekor rubah putih salju di belakangnya, dan ada 2 telinga berbulu di kepalanya. Sang Hua, Yuhe, dan yang lainnya mengikuti di belakang. Ada 2 gadis muda yang belum pernah dia lihat sebelumnya di antara mereka. Gadis kecil dengan ekor berbulu dan telinga berbulu itu melihatnya, dan matanya tak kuasa menahan diri untuk tidak bersinar terang. Dia melompat turun dari kepala si gendut besar dan terkikik sambil berlari lurus ke arah Dewa Harimau Hitam. Dia bertepuk tangan dan berkata sambil tersenyum, "Harimau kecil yang lucu sekali, biarkan aku memelukmu." Dewa Harimau Hitam mencium bau rubah, dan wajahnya berubah hitam. Dia gemetar dan berubah menjadi harimau hitam yang cantik dan besar yang tingginya lebih dari 30 meter. Dia meraung ke langit, dan aura dewa serta keganasannya menyerang daerah sekitarnya. Ekspresi iblis rubah kecil itu berubah drastis, dan dia berbalik untuk berlari ke arah gadis-gadis yang tidak dikenalnya. Dia melompat ke pelukan salah satu dari mereka sebelum mulai berteriak, "Harimau besar!" Gadis muda itu menjauhkan rubah iblis itu darinya sementara si gendut besar duduk di pantatnya dan mengangkat kepalanya untuk menatap raksasa di depannya dengan kagum. Sang Hua buru-buru maju dan berkata, "Senior Tiger, beberapa orang ini adalah teman-teman Master Sekte Qin." Dewa Harimau Hitam menyebarkan aura dewa dan keganasannya sebelum berubah kembali menjadi pemuda harimau hitam. Dia mencabut cakarnya yang tajam dan telinganya mengepak 2 kali. "Saya telah ditipu oleh rubah di masa kecil saya jadi saya tidak bisa bertemu dengan iblis rubah, maafkan saya." Setan rubah kecil menjulurkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Aku tidak menipu orang." Dia mengumpulkan keberaniannya dan berjalan keluar dari punggung Ling Yuxiu untuk memeriksa Dewa Harimau Hitam. "Bolehkah aku menyentuh telingamu?" tanyanya dengan rasa ingin tahu. Dewa Harimau Hitam itu ragu-ragu sebelum menundukkan kepalanya. "Aku baru saja membuatmu takut, jadi aku akan membiarkanmu melakukannya." Hulinger menyentuhnya dan berseru kagum, betapa lembutnya. "Kalian, coba sentuh." Ling Yuxiu ragu-ragu, "Bukankah ini bagus?" Setelah mengatakan itu, dia memberanikan diri untuk mencobanya dan berteriak keheranan. Mereka benar-benar sangat lembut dan halus. Gadis-gadis lain juga mengulurkan tangan mereka untuk menyentuh, dan Dewa Harimau Hitam merasa agak nyaman. Namun, dia tetap merasa itu tidak pantas. Bagaimanapun juga, dia adalah dewa iblis, dan cukup memalukan untuk disentuh seperti ini. Namun, itu memang sangat nyaman. Naga kilin maju dan berencana untuk mencoba juga. Dewa Harimau Hitam segera mengangkat kakinya dan menekan orang itu ke tanah. Setelah beberapa saat, semua orang merasa puas, dan Dewa Harimau Hitam bertanya, "Bagaimana kalian berencana untuk menemukan saudara muda Qin?" "Sangat sederhana, Majelis Roh Primordial." Si Yunxiang berkata sambil tersenyum. "Pertemuan roh primordial." Dewa Harimau Hitam itu bingung, dia belum pernah mendengar ungkapan ini sebelumnya. Si Yunxiang mengeluarkan setumpuk besar cetak biru dan meletakkannya di menara kota. Di atasnya tergambar berbagai macam tanda rune. Ini adalah teknik yang diciptakan oleh Master Sekte dan praktisi seni ilahi perdamaian abadi, dan diberi nama rahasia 3 majelis roh primordial oleh Kaisar. Si Yunxiang mencari sejenak dan menemukan tanda roh primordial Qinmu, lalu mengeluarkan cinabar dan kuas. Setelah melarutkan cinabar, dia mulai menggambar di pilar-pilar menara kota. Master Sekte pernah menanamkan tanda roh primordial setiap orang di aula pembelajaran tertinggi Imperial College. Tandanya sendiri juga ada di sana. Majelis roh primordial menggunakannya untuk menarik roh primordial seseorang, sehingga setiap orang dapat berkumpul dengan roh primordial mereka untuk membahas berbagai hal. Ling Yuxiu mengeluarkan sebatang dupa dan menusukkannya di bawah tanda roh primordial, lalu menyalakannya. Dupa pemandu jiwa ini diciptakan oleh gembala sapi dari seni ilahi pemandu jiwa. Dupa ini digunakan untuk membawa roh primordial. Kami ingin menggunakannya dan tanda-tandanya untuk membuat hubungan dengan roh primordialnya, lalu mengarahkannya ke roh primordial itu dan bertanya kepadanya tentang lokasinya.
Kedua gadis itu saling memandang, dan Si Yunxiang melepaskan ki vitalnya, menerangi tanda roh primordial Qinmu. Sementara itu, Lin Yuxiu menggunakan ki vitalnya untuk membungkus aroma dupa pemandu jiwa dan mengirimkannya ke tanda roh primordial. Semua orang menunggu dengan tenang di menara dan menyaksikan dupa pemandu jiwa terbakar habis. Asapnya mengepul membentuk spiral, tetapi aromanya tidak terlalu pekat, lebih seperti menyegarkan. Dupa itu tidak bertahan lama, jadi saat dupa pemandu jiwa terbakar sedikit demi sedikit, hati semua orang menjadi gelisah. Tanda roh primordial dan dupa pemandu jiwa akan memicu reaksi dengan roh primordial Qinmu, jadi dia hanya perlu menjalankan rahasia 3 pertemuan roh primordial untuk bisa mendatangi mereka. Namun, jika dia bernasib malang, dia tidak akan bisa datang menemui mereka. Ketika dupa pemandu jiwa sudah setengah jadi dan masih belum ada aktivitas, semua orang menjadi khawatir. Namun pada saat itu, angin menderu dan menyerbu menara kota. Semua orang gembira. Mereka melihat bahwa roh primordial Qinmu samar-samar terlihat dan tidak stabil. Master Sekte, di mana kau? Naga Kilin sangat gembira dan berteriak dengan tergesa-gesa, pil roh yang kau siapkan sudah habis. Cepat kembali. Aku sudah menyiapkan pil yang cukup untuk 3-4 bulan untukmu, jadi bagaimana kau sudah menghabiskannya? Ini, Naga Kilin terdiam. Tuan muda, kami mencari Anda. Di mana Anda sekarang? Tanya Hulinger. Qinmu menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak tahu. Aku berada di wilayah iblis, tetapi tidak ada matahari, bulan, atau bintang di langit yang bisa menjadi penunjuk arah. Aku diculik oleh Furiluo, tetapi berhasil melarikan diri dengan susah payah. Sekarang aku dikejar oleh para elit ras iblis sehingga roh primordialku tidak bisa tinggal lama di sini. Semua orang mengerutkan kening. Sang Hua tiba-tiba angkat bicara. Saudara yang sedang mengirik padi, lihatlah medan pegunungan di sekitarnya dan ingatlah. Periksa apakah ada kota di sekitarnya. Kaisar Langit Tertinggi memiliki 64 kota, dan nama masing-masing kota berbeda. Medan di sekitar setiap kota juga berbeda. Jadi apapun yang Anda katakan kepada kami akan dapat menentukan lokasi Anda. Roh primordial Qinmu mengambil kuas cinabar dan menggambar di tanah. Dia dengan cepat melukis medan di sekitarnya. Aku tidak melihat kota dewa. Sang Hua, Yuhe, dan praktisi seni dewa lainnya dari Kaisar Langit Tertinggi melihatnya, lalu menggelengkan kepala. Mereka terlalu muda dan belum pernah ke wilayah iblis sebelumnya. Biar aku panggil ayahku. Sang Hua bergegas pergi. Tiba-tiba roh primordial Qinmu meredup. Musuh ada di sini. Aku harus kembali. Hembusan angin kencang bertiup dari menara kota, dan roh primordial itu menghilang tanpa jejak. Tidak lama kemudian, Sang Hua membawa Dewa Sang Ye ke sana, dan dia memeriksa medan yang telah digambar Qinmu secara terperinci. Dia berpikir sejenak sebelum berteriak, dia dekat sarang lama iblis. Dia ada di pegunungan matahari hitam yang berada di samping kota gadis yang kembali. Yuhe mengerutkan kening. Kota perawan yang kembali. Bukankah kota dewa itu hancur? Kudengar tempat itu telah menjadi tanah yang tidak menyenangkan. Dewa Sang Ye mengangguk. Ketika para iblis menyerbu, mereka pertama kali muncul di kota gadis yang kembali dan menghancurkannya sepenuhnya. Di depan pegunungan matahari hitam adalah medan perang kota gadis yang kembali. Tempat itu adalah medan perang paling kejam di surga Kaisar Tertinggi, hampir 1000 dewa dan iblis tewas di sana. Jumlah praktisi seni dewa yang kehilangan nyawa di kedua belah pihak tidak terhitung banyaknya. Jika dia terus berjalan maju, dia akan memasuki tanah yang tidak menyenangkan itu. Mengapa kamu mengatakan tempat itu tidak menyenangkan? Lin Yuxiu bertanya dengan bingung. Terlalu banyak dewa dan iblis yang mati di sana, dan darah mereka semua terkumpul, membentuk zona yang sangat aneh. Zona itu dipenuhi dengan keinginan abadi para dewa dan iblis serta kutukan dan sifat iblis dari jiwa-jiwa yang terkutuk. Begitu banyak praktisi seni ilahi, dewa, dan iblis yang hilang di sana sehingga mereka dapat membuat seluruh zona itu menyala seperti siang hari saat malam tiba. Ada sedikit rasa takut dalam suaranya saat dia melanjutkan. Yang menerangi malam adalah lentera lumbung. Lentera-lentera itu tergantung di perahu-perahu kecil yang datang dari Yudu. Utusan kematian yang tak terhitung jumlahnya berlayar di sekitar, membuat medan perang tua itu menjadi tempat yang berbahaya. Saat itu, aku belum berkultivasi ke alam dewa dan hanya seorang prajurit kecil. Setelah pertempuran besar itu, tempat itu menjadi sangat sunyi. Yang Sang Ye menderita luka parah dalam pertempuran itu, dan ketika dia bangun, langit sudah gelap. Ketika ia merangkak dari tumpukan mayat, ia melihat pemandangan yang tak terlupakan. Perahu-perahu kecil berlayar dari kegelapan, dan di bawah lentera mereka ada ribuan tetua yang tampak persis sama. Mereka berkeliling tanpa suara dan memetik jiwa-jiwa dari medan perang.
Para tetua tidak bersuara, tetapi malam itu dipenuhi dengan ratapan jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang tidak ingin jatuh ke Yudo. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang luput dari cengkeraman para pembawa pesan kematian. Mereka mengikuti perahu-perahu kecil dan hanyut ke dalam kegelapan Yudo. Dewa Sangye tidak akan pernah melupakan pemandangan itu. Jiwa-jiwa yang hancur tidak dibawa pergi oleh para pembawa pesan kematian, sehingga seiring berjalannya waktu, tempat itu menjadi tanah yang tidak menyenangkan. Ada banyak kejadian aneh di sana, dan banyak hal aneh yang tersembunyi di tempat itu. Dewa Sangye menenangkan diri sebelum melanjutkan. Setelah itu, baik kami maupun para iblis telah menyerah pada tempat itu. Jika Master Sekte Qin terus maju, dia akan melangkah ke tanah yang tidak menyenangkan itu. Naga Kilin tiba-tiba berteriak. Percampuran darah dewa dan darah iblis dapat melahirkan makhluk mengerikan seperti setan akar pegunungan kesepian. Cepat beritahu Master Sekte untuk menghindari tempat itu. Teriak Naga Kilin. Seberapa kuatkah iblis akar punggung gunung kesepian? Tanya Dewa Sangye. Hampir setara dengan praktisi kuat alam hidup dan mati. Dewa Sangye mencibir. Itu seharusnya hanya orang kecil. Makhluk-makhluk di tanah yang tidak menyenangkan itu bahkan lebih kuat daripada praktisi seni dewa dari alam hidup dan mati. Cepat suruh dia untuk menghindari tempat itu. Si Yunxiang dan Ling Yuxiu buru-buru menghubungi Qin Mu lagi, namun bahkan ketika dupa telah selesai dibakar, dia masih belum memberi tanggapan. Dia seharusnya bertemu musuh sehingga dia tidak punya waktu untuk membalas. Ini buruk, kata si Yunxiang. Musuh-musuh itu pasti kuat, dan mereka bahkan mungkin memaksanya ke tanah yang tidak menyenangkan. Aku akan pergi ke sana dan menjemputnya kembali, kata Dewa Harimau Hitam dengan tegas. Dewa Sangye menggelengkan kepalanya. Kau tidak bisa pergi, perjalanannya terlalu panjang, dan ada terlalu banyak variabel. Jika kau bertemu Dewa Iblis di jalan, bahkan kau akan mati di sana. Sebaiknya kalian tetap di sini dan menunggu roh primordialnya membalas, berharap dia bisa keluar dari tanah yang tidak menyenangkan itu. Hanya dengan keluar dia bisa memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Dewa Harimau Hitam mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Akulah yang kehilangan dia. Aku harus menemukannya. Si Yunxiang dan Ling Yuxiu saling berpandangan dan berkata serempak, kami akan mengikutimu. Aku juga. Hulinger mengangkat ekornya dan menatap temannya. Naga Kilin ragu-ragu. Mata Hulinger menyipit, dan dia berkata dengan lembut, Naga Gendut, jika kita tidak dapat menemukan Tuan Muda, kamu harus mati kelaparan. Naga Kilin langsung penuh vitalitas. Hitung aku. Sang Hua menatap ayahnya dan berkata, Ayah, mereka tidak mengenal tempat ini. Dewa Sangye merasakan sakit kepala yang akan datang. Berhati-hatilah. Sehari setelah kalian memasuki wilayah iblis, aku akan memimpin pasukan untuk menyerang dan menarik perhatian mereka. Kalian akan lebih aman dengan cara itu. Di perbatasan tanah yang tidak menyenangkan, mimpi buruk api iblis di bawah Qin Mu menjerit ketika kakinya dipotong oleh serangkaian cahaya pisau. Seorang praktisi seni dewa iblis mengiris perut kuda dan menyerang Qin Mu yang berada di punggungnya. Qin Mu melompat sambil menekan dengan telapak tangannya. Dia menghancurkan iblis beserta kudanya dalam satu gerakan. Suara mendesing. Seorang wanita tua bergegas membawa labu besar. Cahaya darah mengalir keluar darinya seperti banjir dan menenggelamkan Qin Mu. Dengan bau darah, labu itu berputar-putar dengan panik sebelum berubah menjadi ular piton merah besar yang melilit Qin Mu, mematahkan tulang-tulangnya. Tanda-tanda formasi berputar di mata Qin Mu, dan matahari terbit dari Bima Sakti. Dua sinar cahaya melesat keluar. Satu memenggal kepala ular sementara yang lain memenggal leher wanita tua itu. Seorang wanita kalajengking mengayunkan ekornya yang berduri, dan ekor itu menembus bahu Qin Mu, mengangkatnya tinggi-tinggi. Dia membantingnya dengan kejam ke tanah, dan seorang pemuda iblis yang membawa 8 bendera besar membungkuk ke arah Qin Mu. 8 bendera berkibar keluar dan tiang-tiang ditancapkan ke tanah di sekitar Qin Mu. Formasi gunung penghubung iblis. Tekan, 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 tekan. Ketika pemuda iblis itu meneriakkan kata itu sebanyak 8 kali, 8 penampakan gunung turun dari langit dengan ledakan keras. Tanah bergetar karenanya. Tiba-tiba, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya berkelebat di penampakan 8 gunung dan berubah menjadi medan kekuatan bintang surgawi yang menyeluruh. Dengan telapak tangan Qin Mu, 8 gunung itu hancur berkeping-keping. Dia bergegas keluar dari formasi bendera dan melihat lebih dari selusin peluru pisau berputar kencang ke arahnya. Dia buru-buru mengarahkan tangannya ke arah itu, dan sebuah kata perbaikan besar muncul di udara. Puluhan peluru pisau membeku di udara. Namun, saat berikutnya,
Kata-kata itu mulai berputar dan pisau iblis yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar, menebas kata perbaikan itu menjadi berkeping-keping. Kinmu berbalik, dan sambil menginjak bintang-bintang, dia menghindari pisau-pisau iblis yang tak terhitung jumlahnya itu dengan jarak sehelai rambut. Peluru pedangnya terbang ke atas. Menyapu melawan angin, peluru itu menghancurkan semua bilah pedang di udara. Lebih dari selusin prajurit iblis dengan 3 kepala dan 4 lengan bergegas mendekat. Mereka maju dan mundur, menyerang dan bertahan saat mereka bertarung dengan sengit dengan Kinmu. Dia menangkis berulang kali, menderita puluhan pukulan dalam sekejap mata. Dia kemudian buru-buru melarikan diri ke bawah tanah. Setan berlengan 4 menekan tangan mereka ke sana, menyebabkan tanah menggelembung, dan Kinmu dipaksa keluar. Ia melompat ke udara, tetapi jatuh beberapa saat kemudian. Ia bergerak seperti naga dan merayap seperti ular, menyerbu ke rawa besar di hadapannya. Banyak prajurit iblis mengejarnya ke sisi rawa besar, tetapi tiba-tiba mereka semua berhenti dan mengerutkan kening. "Haruskah kita masuk?" Seorang praktisi seni dewa iblis bertanya dengan suara rendah. Kinmu berjalan ke rawa besar dan melihat sekeliling. Ada kabut tebal dan ki iblis di sekelilingnya. Di bawah air yang jernih, mayat-mayat mengapung. Sesekali mereka muncul ke permukaan rawa, memperlihatkan kerangka mereka dan beberapa senjata roh berkarat. Dia merenung sejenak sebelum mendekat. Dia dengan lembut mengetuk kerangka itu ke tanah dan bertanya sambil tersenyum, "Saudara ini, bagaimana aku bisa sampai di sini?" Kerangka itu duduk dan menoleh untuk menatapnya. Dia membuka mulutnya. "Ini jalan menuju Yellow Springs. Kau bisa masuk, tapi tidak ada jalan kembali." Kinmu duduk di samping kerangka itu dan mengambil salep untuk mengobati lukanya sendiri. "Saya berasal dari mata air kuning, jadi mengapa saya harus takut pada mereka?" katanya sambil tersenyum. Kerangka itu berdiri dan berkata, "Tempat ini adalah tanah yang tidak menyenangkan di mana tidak ada seorang pun yang dapat bertahan hidup. Satu-satunya cara agar kau bisa hidup adalah dengan segera berbalik dan pergi." Kinmu memeras darah busuk dari lukanya dan mengeluarkan ki iblis. "Kembali adalah jalan menuju kematian, jadi aku masih punya kesempatan jika aku maju terus. Apakah kau tahu jalan mana yang lebih aman?" Kerangka itu menggelengkan kepalanya. Kinmu selesai mengoleskan obat pada dirinya sendiri dan menyalurkan ki vitalnya. Dia mengedarkannya 1 putaran, dan ketika lukanya tidak pecah, dia berdiri. "Apakah kamu tahu di mana utara, selatan, timur, dan barat?" "Itu timur." Si kerangka mengarahkan jarinya ke depan. "Terima kasih." Kinmu berbalik ke arah yang ditunjukkan kerangka itu dan mulai berjalan. 2 langkah kemudian, dia berhenti dan berbalik sambil tersenyum. "Kakak, mengapa kamu mengikutiku?" Kerangka itu berada tepat di belakangnya. Kerangka itu buru-buru berhenti saat melihatnya berhenti. "Aku linglung dan tidak dapat mengingat apa yang terjadi padaku saat aku masih hidup, tetapi sekarang aku mengingat beberapa kenangan yang samar-samar. Dan karena kaulah yang membangunkanku, tentu saja aku harus mengikutimu." Kinmu tertawa terbahak-bahak. "Manusia dan hantu berjalan di jalan yang berbeda. Kau tidak bisa terus mengikutiku, jadi tidurlah saja. Saat aku linglung, aku bisa tidur dan tidak peduli dengan musim atau pertempuran di dunia. Namun, kau membangunkanku dan sekarang aku tidak bisa tidur. Kau telah mengganggu tidurku dan harus bertanggung jawab atas itu. Kau benar-benar hantu yang tidak masuk akal." Merasa tidak berdaya, Kinmu berbalik dan menjelaskan dengan serius, "Aku melihat bahwa kau masih memiliki jiwa, jadi aku menggunakan teknik alam 10.000 roh untuk membangunkanmu dan meminta petunjuk arah, namun, kau tidak tahu apa-apa. Kau tidak dapat menunjukkan jalan yang akan membuatku tetap hidup. Selain itu, kau sudah mati, jadi meskipun aku berhasil meninggalkan tanah yang tidak menyenangkan ini hidup-hidup, kau tidak akan dapat mengikutiku ke dunia orang hidup. Saudaraku, kau sudah mati, jadi tidurlah kembali." Kerangka itu menggelengkan kepalanya. "Sebelumnya aku tidak punya kekhawatiran, tapi kau membangunkanku dan sekarang aku khawatir lagi. Kau harus membantuku mengatasinya." Kepala Kinmu terasa sakit, tetapi dia masih berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu, aku akan menggunakan teknik alam 10.000 roh untuk menarik jiwamu yang hancur, sehingga kau bisa kembali ke surga dan bumi. Kau akan kembali tertidur. Bagaimana?" "Tidak," si kerangka menggeleng. "Karena aku sudah terbangun, menyebarkan jiwaku sama saja dengan membunuhku. Rasa sakit itu, aku tidak rela." Kinmu benar-benar sakit kepala. Dia berbalik dan terus menuju ke timur. Di belakangnya, kerangka itu terus mengikutinya. Karena merasa terganggu, Kinmu ingin mencoba membujuk kerangka itu lagi, tetapi air bergolak dari kedua sisi rawa. Mayat yang telah terendam dalam air hingga seputih salju berdiri dan menatap lurus ke arahnya. Jantung Kinmu berdebar kencang.
Orang-orang di rawa itu telah meninggal bertahun-tahun yang lalu, tetapi mayat mereka belum membusuk. Baju sirah di tubuh mereka compang camping, tetapi masih ada, dan mata mereka masih bersinar dengan cahaya darah, aura jahat mereka terlihat jelas. Mayat-mayat itu sangat kuat saat mereka masih hidup, jadi mayat mereka juga memiliki aura yang kuat setelah kematian. Mereka sangat menakutkan. Tiba-tiba, kerangka besar di belakang Qin Mu mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Mayat-mayat di dalam air tampaknya telah menerima perintah dan tenggelam ke dalam air satu demi satu. Qin Mu tercengang. Mengapa mereka mendengarkanmu? Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Kerangka itu juga linglung. Ia berpikir sejenak, lalu berkata, aku samar-samar ingat bahwa mereka adalah bawahanku yang tewas di sini bersamaku. Aku melihat bahwa mereka ingin menyakitimu, jadi aku memarahi mereka. Untungnya mereka masih mendengarkanku. Qin Mu menjadi tertarik dan bertanya sambil tersenyum, siapa kamu sebelum kamu meninggal? Apakah kamu masih ingat? Kerangka itu merenungkannya, tetapi kemudian menggelengkan kepalanya. Aku tidak ingat. Minat Qin Mu semakin besar, dan dia menghentikan langkahnya. Aku punya seni ilahi yang dapat membangun akses ke Yudu, yang memungkinkan jiwa-jiwa yang hancur berkumpul. Biarkan aku menggunakannya, dan aku mungkin bisa membuatmu mengingat beberapa hal. Jika kau berhasil melakukannya, kau tidak perlu mengikutiku lagi. Senang sekali, kerangka itu berkata sambil tersenyum, jika aku bisa melakukannya, aku pasti akan membalas budi sebesar ini. Qin Mu mencabut jepit rambutnya dan membiarkan rambutnya terurai di bahunya. Ia kemudian mengambil wujud sejati Saturnus penguasa dengan pengaruh gerbang surga di belakangnya. Setelah itu, ia menggunakan pemandu jiwa sekte 9 hantu dengan bahasa iblis yang rendah dan samar. Saat ia baru setengah jalan melafalkan mantranya, hatinya tiba-tiba bergetar. Ia merasa seperti ada pengetahuan yang tidak dikenal dalam benaknya. Saat ia menggunakannya secara tidak sadar, bahasa iblisnya menjadi semakin kuno dan samar. Ki iblis di sekelilingnya menjadi semakin tebal dan tebal, semakin murni dan murni. Ki itu bergulung dan menyebar ke seluruh rawa seperti lautan hitam pekat. Pengaruh gerbang surga juga menjadi semakin agung saat berada di lautan Ki iblis. Dengan bunyi derit, pintu yang beratnya tak tertandingi itu perlahan terbuka. Dalam kegelapan, teriakan-teriakan terdengar. Ratapan-ratapan yang sangat menyedihkan bagaikan hantu dan lolongan-lolongan seperti serigala dari roh-roh yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dari gerbang pengaruh surga. Qin Mu tersentak kaget. Begitu banyak roh. Mereka mengalir keluar dari Yudu dan berkumpul di rawa yang sangat besar. Dalam sekejap, rawa itu dipenuhi dengan cahaya, membuatnya tampak seperti dipenuhi bintang-bintang yang terang. Mereka terbang di sekitar kegelapan Ki iblis dan membuat terowongan ke dalam mayat-mayat. Mayat yang tak terhitung jumlahnya berdiri dan melihat sekeliling dengan linglung. Puluhan ribu makhluk telah bangkit di rawa yang tandus itu. Sebagian berdiri di atas air, sebagian melayang di langit, dan sebagian lagi duduk di tanah dengan linglung. Siapa yang mengganggu kedamaian Yudu? Qin Mu masih merapal mantranya ketika sebuah suara keras bergema di benaknya. Suara itu menghempaskannya, dan ia menjadi linglung. Kekuatan sihirnya langsung terputus, dan pengaruh gerbang surga di belakangnya menelan Ki iblis seperti seekor paus menelan langit dan bumi. Angin menyapu semua Ki iblis kembali ke Yudu. Qin Mu buru-buru membubarkan wujud penguasa Saturnusnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa gerbang pengaruh surga akan tetap terbuka dan tidak tertutup. Titik-titik cahaya lampu muncul dari kegelapan di Yudu. Itu adalah perahu dengan lentera lumbung. Kulit kepala Qin Mu menjadi mati rasa, dan dia buru-buru membalikkan tekniknya, tetapi gerbang pengaruh surga masih belum tertutup. Perahu-perahu itu berlayar dari kegelapan dan melewati gerbang pengaruh surga. Saya ingat siapa saya. Di sampingnya, kerangka itu tiba-tiba berteriak kegirangan dan tertawa keras. Sekarang aku ingat, surga surgawi surga selatan divisi biduk selatan, 7 pembunuhan penguasa bintang. Aku berada di bawah perintah kaisar pendiri untuk menjaga kaisar tertinggi surga dan gubernur provinsi Wei Liao. Di mana baju zirahku? Di mana kapak perangku? Ledakan. Rawa di bawah Qin Mu tiba-tiba bergulung dan cahaya ilahi yang tak terbatas melesat ke langit. Potongan-potongan baju perang menembus air dan tanah. Mereka terbang keluar dari dasar rawa. Klak, klak, klak. Suara benturan keras terdengar saat pecahan baju tempur yang rusak menutupi tubuh kerangka di samping Qin Mu. Bahkan helm yang rusak terbang menutupi tengkoraknya. Qin Mu tercengang. Tiba-tiba, sebuah gunung besar terbelah di rawa, dan beberapa pecahan senjata dewa yang rusak berhamburan keluar. Mereka berkumpul di udara dan membentuk kapak perang besar yang berputar-putar. Kerangka itu mengulurkan tangannya dan meraihnya. Kapak perang melambangkan kekuasaan Kaisar Langit.
Di sebelah kiri adalah kapak, dan di sebelah kanan adalah pisau, sementara di atasnya adalah ujung tombak tajam dengan tanda naga melingkarinya. Begitu kerangka itu menangkap kapak perang, auranya yang mengguncang dunia meledak. Dia mengangkat senjatanya dan mengayunkannya, menghancurkan gerbang pengaruh surga di belakang Qin Mu. Dia menghancurkannya dengan kekuatan kasar dan memutus jalur utusan kematian Yudu. Dia lalu berteriak dengan marah, "Di mana prajuritku?" Ki iblis dalam kegelapan telah menghilang, dan banyak sekali kerangka berdiri di permukaan rawa sambil menatapnya dengan tenang. Tiba-tiba, teriakan yang mengguncang dunia terdengar dari semua mayat. "Jenderal, kami di sini." Kerangka itu tertawa keras dan bertanya ke arah langit, "Di mana Yang Mulia?" Dia menunggu lama, tetapi tidak seorang pun menjawabnya. Setelah beberapa saat, Qin Mu berkata, "Gubernur provinsi, 20.000 tahun telah berlalu sejak era kaisar pendiri." Dalam keadaan linglung, kerangka itu menundukkan kepalanya untuk menatapnya. Dia bergumam, 20.000 tahun. Ekspresi Qin Mu dipenuhi dengan rasa sakit. "Sudah 20.000 tahun. Kalian sudah mati selama 20.000 tahun." Bak mandi, kerangka itu duduk dan bergumam pada dirinya sendiri, 20.000 tahun, bagaimana bisa jadi seperti ini? Darah yang kita tumpahkan, nyawa yang kita pertaruhkan untuk menghentikan musuh. Namun kita masih belum berhasil melindungi era kita. Qin Mu menghela napas. Jiwa gubernur provinsi yang hancur tidak akan pernah padam dan semangat juangmu akan tetap hidup selamanya. Hari ini, aku telah membangunkan jiwa dan semangat juangmu yang hancur, mengganggu kedamaianmu. Sekarang, kalian telah kembali ke dunia orang hidup, tetapi aku tidak tahu apa yang dapat kulakukan. Karena gubernur provinsi adalah komandan kaisar langit tertinggi selama era kaisar pendiri, aku yakin kalian tidak akan membuat masalah bagi rakyat. Jika aku masih hidup untuk kembali, aku akan bertanya kepada Raja Yama apakah dia dapat menerima kalian. Semoga gubernur provinsi menahan tentaranya di tanah yang tidak menyenangkan ini. Aku sendiri harus terus maju." Dia mengucapkan selamat tinggal dan berbalik untuk pergi. Kerangka itu masih duduk di sana dengan lesu, dan kilatan cahaya di matanya berkedip-kedip saat dia bergumam, 20.000 tahun, bagaimana bisa jadi seperti ini? Di perbatasan tanah yang tidak menyenangkan itu, semakin banyak iblis yang mengejar muncul. Tak lama kemudian, ada hampir 1.000 praktisi seni dewa iblis berkumpul di sana. Namun, tidak ada seorang pun yang berani melangkah ke tanah yang tidak menyenangkan itu. Setelah beberapa saat, angin kencang tiba-tiba bertiup dan berhenti. Seorang jenderal besar muncul di depan banyak praktisi seni dewa dan memeriksa tanah yang mengancam itu. Jenderal Xiu Luo. Banyak iblis membungkuk memberi salam, merasa terkejut sekaligus senang. Jenderal iblis melambaikan tangannya dan berkata, "Tuanku Furiluo memerintahkanku untuk mengejar Qin Mu sambil memimpin kalian." Sekarang, di mana Qin Mu itu? Dia telah memasuki tanah yang tidak menyenangkan. Xiu Luo sedikit mengernyit. Ia hendak memberi perintah untuk masuk ketika Ki Iblis mengalir keluar dari kedalaman tanah yang tidak menyenangkan itu, menciptakan lautan iblis. Sebuah pintu besar berdiri tegak, tampak sangat aneh. Terkejut, Xiu Luo buru-buru berhenti. Setelah beberapa saat, lautan Ki Iblis itu lenyap tanpa jejak dan pintu besar itu juga menghilang. Tanah yang tidak menyenangkan itu benar-benar aneh dan tidak terduga, gumam Xiu Luo dengan ragu. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan suara rendah, "Bocah itu mungkin akan mati setelah menerobos masuk ke tempat ini, tetapi Tuan memberi perintah untuk membawanya tidak peduli apakah dia hidup atau mati. Jadi kita harus menangkapnya, prajurit, dengarkan, ikuti aku ke tanah yang tidak menyenangkan ini." 1.000 praktisi seni dewa menerima perintah dan mengikutinya ke tanah yang tidak menyenangkan. Qin Mu sedang berjalan di rawa ketika dia mendengar suara perkelahian di belakangnya. Teriakan itu memekakkan telinga, tetapi tidak berlangsung lama. Kedamaian segera kembali, dan dia tidak tahu apa yang telah terjadi. Tempat ini benar-benar aneh, Qin Mu menggelengkan kepalanya, tidak tahu bahwa dia adalah misteri terbesar di seluruh rawa. Yang lebih aneh lagi adalah ketika aku mengeksekusi Soul Guide, kata-kata dari bahasa iblis yang belum pernah aku pelajari sebelumnya muncul di pikiranku. Qin Mu mengerutkan kening. Pengetahuan yang tiba-tiba muncul di kepalanya masih ada, dan itu adalah bahasa yang sangat kuno. Hatinya sedikit tergerak, dan dia mengambil wujud sejati Saturn Sovereign. Gerbang pengaruh surga muncul di belakangnya, dan penampakan sebuah buku kuno terbentuk di tangannya. Qin Mu menenangkan diri dan mengulurkan tangannya untuk membuka buku kuno itu. Saat tulisan itu masuk ke matanya, dia langsung merasa seperti coretan-coretan itu dengan cepat terbentuk kembali. Setiap simbol yang sangat aneh itu langsung memiliki makna seolah-olah dia telah menghafalnya. Qin Mu tercengang. Buku itu ditulis dalam bahasa Yudu,
dan dia sama sekali tidak tahu sistem penulisannya. Raja Iblis Dutian sudah tahu sedikit dan mengajarinya sebuah frasa yang merupakan pengaruh gerbang surga. Namun, dia bahkan berbohong kepadanya, yang hampir mengakibatkan Qin Mu meninggal di Yudu. Adapun tulisan-tulisan di buku itu, Raja Iblis Dutian tidak pernah mengajarkannya. Namun sekarang dia mengerti semuanya dan fasih dalam bahasa itu tanpa perlu belajar, seolah-olah dia sudah selalu menguasainya. Tanah yang tidak menyenangkan ini memang sangat aneh. Aku bahkan tidak bisa mengenali kata-kata dalam buku ini, tetapi sekarang aku benar-benar bisa membacanya. Tulisan-tulisan di halaman pertama tampak seperti teknik, tetapi tidak seperti teknik kultivasi. Mungkin berisi beberapa pengetahuan aneh tentang jiwa, tetapi juga tidak tampak seperti itu. Itu seperti seni ilahi. Qin Mu tercengang. Bahasa Yudu dalam buku itu terlalu aneh. Ini adalah pertama kalinya dia menemukan tulisan aneh seperti itu yang seperti teknik namun bukan, seperti pengetahuan sederhana namun bukan, seperti seni ilahi namun juga bukan seni ilahi. Ia ragu sejenak, tetapi ia tidak dapat menahannya. Ia mulai membaca dengan suara keras apa yang tertulis di halaman pertama. Nadanya samar dan mendalam, dengan irama yang indah. Tulisan-tulisan itu tidak dapat diungkapkan dengan bahasanya karena manusia tidak memiliki frasa yang sama. Bahkan maknanya pun tidak mungkin diungkapkan, jadi ia hanya dapat menggunakan bahasa Yudu itu sendiri untuk melakukannya. Qin Mu baru saja membaca kalimat pertama ketika jiwanya mulai berdebar-debar. Ki vital dalam tubuhnya berubah menjadi ki iblis. Tiba-tiba, gelombang angin jahat bertiup melewatinya dan awan suram menggantung di atas kepalanya. Rawa mulai bergolak di sekelilingnya. Qin Mu segera berhenti dan melihat sekeliling. Semuanya kembali normal. Ia terus membaca, dan angin kembali bertiup. Air di rawa juga bergolak lagi seperti panci mendidih. Awan suram berkumpul di atas kepalanya dan berubah menjadi pusaran air yang menarik ki iblis dari segala arah. Sebagian darinya seperti naga banjir dengan ekornya menjuntai ke bawah saat mengapung di tengah pusaran air. Pikiran Qin Mu bergetar. Ki iblis telah memasuki harta karun ilahi embrio rohnya dari tengah alisnya dan mulai menyatu dengan embrio roh dengan kekuatan suaranya. Embrio roh kemudian membalas budi, dan ki iblis mengalir dengan megah melalui harta karun ilahi 5 elemen dan 6 arahnya. Bahkan matahari, bulan, dan bintang pun tercemar oleh ki iblis dan menjadi redup. Saat Qin Mu terus membaca buku kuno itu, kerangka-kerangka berdiri tegak dari rawa-rawa di sekitarnya. Ada juga sejumlah mayat yang memanjat dari bawah air. Dia berhenti dengan tergesa-gesa karena terkejut. Dia menutup buku kuno itu dan menyebarkan wujud sejati Saturnusnya untuk melihat sekeliling dengan saksama. Saat suaranya berhenti, mayat-mayat dan kerangka-kerangka itu runtuh kembali. Aneh sekali, tanah yang tidak menyenangkan ini terlalu aneh. Qin Mu menenangkan diri dan memutuskan untuk pergi sesegera mungkin. Mungkin jika aku meninggalkan tanah yang tidak menyenangkan ini, kata-kata Yudu di kepalaku akan lenyap dan aku tidak akan mengenali tulisan-tulisan di buku itu lagi. Kultivasiku tampaknya telah meningkat sedikit. Dia memeriksa kultivasinya dan tidak dapat menahan rasa heran. Hanya dalam waktu singkat, kultivasinya telah meningkat pesat. Dia telah membangun akses antara harta karun ilahi 6 arah dan harta karun ilahi 7 bintang, yang membuat kultivasinya sangat padat dan tidak lebih lemah dari seorang ahli alam makhluk surgawi. Namun, kepadatan kultivasinya juga menyebabkan dia menjadi sedikit lebih lambat dalam maju melalui alamnya. Namun, dalam waktu singkat, dia merasa kultivasinya telah meningkat pesat. Kemajuan semacam ini hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang mengerikan. Ada yang salah, pasti ada yang salah dengan tempat ini. Pasti ada yang aneh dengan buku kuno itu juga. Qin Mu memeriksa dirinya sendiri secara rinci dan akhirnya menemukan apa yang salah. Sebenarnya ada pintu yang tertutup di tubuhnya. Itu berdiri di seberang harta karun ilahi embrio rohnya. Itu adalah harta karun ilahi embrio roh yang lain. Ini sepertinya tidak benar. Bukankah dikatakan bahwa setiap orang hanya memiliki satu harta karun ilahi embrio roh? Mengapa aku memiliki yang kedua? Aku juga bukan dua orang, kurasa tidak ada yang memberitahuku bahwa manusia tidak dapat memiliki dua harta karun ilahi embrio roh. Ya, itu jelas keuntungan memiliki tubuh penguasa. Qin Mu mendorong penjelasan tentang harta karun ilahi embrio roh yang lain ke tubuh penguasanya dan berhenti mengkhawatirkannya. Dia membangkitkan ki vitalnya untuk menyerang pintu, dan sebuah celah terbuka. Ki iblis murni mengalir keluar dan menyatu dengan ki vitalnya. Beberapa saat kemudian, suara iblis aneh terdengar dari pintu dan mendorong kultivasinya. Dia langsung berhenti. Embrio roh ini adalah harta karun ilahi dari jalur iblis dan bukan jalur dewa.
Aku pernah mendengar suara dewa misterius dan sekarang suara iblislah yang menghambat kultivasiku, tidak membiarkanku membuka harta karun ilahi embrio rohku. Aku harus bertanya kepada kepala desa karena dia paling mengerti tubuh penguasa. Dia pasti bisa menjawab keraguanku. Kinmu mengesampingkan masalah ini untuk sementara dan mendongak untuk melihat sekelilingnya. Gubernur provinsi yang telah menunjukkan arah kepadanya mengatakan bahwa ia hanya perlu berjalan ke arah timur untuk keluar dari tanah yang tidak menyenangkan itu. Masalahnya adalah bahwa luasnya rawa itu melampaui perkiraan Kinmu. Ia mengarahkan dirinya sekali lagi dan mulai berjalan. Setelah beberapa waktu, ia telah menempuh jarak ribuan mil namun ia masih belum keluar dari rawa yang besar itu. Saat itu, ia melihat lebih dari 100 danau dengan berbagai ukuran. Itu adalah jejak pertempuran kuno. Ketika Kinmu mendekati salah satunya, dia merasakan getaran mengerikan yang datang dari air. Danau-danau ini merupakan jejak pertarungan antara para dewa dan setan. Kinmu berhati-hati dan tidak mendekat. Kekuatan seni ilahi para dewa dan iblis kuno masih ada, berada di dasar danau. Keadaannya sangat tidak stabil, dan hal-hal mengerikan akan terjadi jika dia melangkah ke danau. Namun saat itu, ia melihat pemandangan yang lebih aneh lagi. Cahaya warna-warni muncul dari danau, dan terdengar bunyi dentingan. Suara itu mengingatkannya pada harta karun yang saling bertabrakan, yang merupakan suara yang sangat menyenangkan. Kinmu berhenti berjalan dan melihat sekeliling. Ia melihat cahaya warna-warni itu semakin lama semakin tebal. Ia samar-samar dapat melihat kelopak bunga teratai berputar-putar di dalamnya, dan singgasana bunga teratai yang besar muncul dari danau. Namun, singgasana itu tampak telah hancur karena kelopak bunganya telah berguguran. Namun singgasana bunga teratai itu masih memiliki daya tarik aneh yang membuat kelopak bunga itu berputar-putar di sekitarnya. Sementara itu, di tengah cahaya itu, ada senjata-senjata yang saling bertabrakan seperti naga banjir. Kinmu berbalik dan berjalan di sepanjang tepi danau. Pada saat itu, terdengar suara tawa dari danau, dan dia menoleh ke arah sumber suara dan melihat beberapa gadis yang hanya mengenakan kerudung. Mereka sedang bermain di dekat danau, dan beberapa dari mereka melompat ke dalam air. Yang lain duduk di permukaan dan bermain-main satu sama lain. Mata Kinmu berbinar, lalu ia mengeluarkan kuas, tinta, kertas, dan batu tulis untuk mulai menggambar. Setelah beberapa saat, ia menyelesaikan lukisan danau dan gadis-gadis yang sedang mandi. Lukisan itu juga memiliki singgasana teratai. Dia lalu melompat ke dalam lukisan dan mulai bermain dengan gadis-gadis di sana dengan puas. Lukisan itu didirikan di tepi danau. Di dalamnya, pemuda itu sama senangnya seperti Pang. Dia duduk di singgasana teratai sementara para gadis bersandar padanya. Dia memeluk mereka dari kiri dan kanan, dan bahkan memasukkan senjata roh yang luar biasa itu ke dalam tas taotinya. Dia benar-benar berada di puncak hidupnya. Cahaya menyorot danau, dan tiba-tiba semuanya menghilang. Tampaknya ada monster besar yang bergerak di bawah danau, mendekat dengan cepat. Kelihatannya ada pulau kecil yang bergerak. Suara mendesing. Danau itu terbelah, dan sebuah bola mata besar menyembul keluar dari air. Api menyelimuti tubuhnya, jadi mungkin itu adalah mata Dewa Iblis. Kesadarannya mungkin telah terbangun seiring berjalannya waktu, atau mungkin telah dirasuki oleh jiwa yang terluka. Namun yang lebih aneh lagi adalah bahwa ia telah menumbuhkan lengan dan kaki. Ia memiliki 4 lengan dan kaki. Di balik matanya bahkan terdapat 2 pasang sayap kecil. Makhluk itu mendatangi lukisan itu dan melihat ke dalam, kecemburuan terhadap Kinmu tumbuh di dalamnya. Kuku, mata iblis itu sangat bersemangat. Tiba-tiba, ia mengecilkan tubuhnya hingga seukuran baskom dan mengepakkan sayapnya untuk menyerbu ke dalam lukisan. Ia masuk dengan bunyi pop. Saat mata iblis memasuki lukisan itu, matanya terbuka dan memperlihatkan mulut yang besar. Mulut itu dipenuhi gigi setajam silet. Kuku, monster itu meraung. Kinmu bergegas turun dari tahta dengan ketakutan yang amat sangat dan melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya. Mata iblis itu merasa senang dan melompat ke singgasana teratai. Ia menarik gadis-gadis itu ke arahnya dan memeluk mereka ke kiri dan ke kanan, seketika merasa seperti berada di puncak kehidupan monsternya. Kinmu melompat keluar dari lukisan dan menghapusnya dengan satu sapuan. Gadis-gadis dan monster mata iblis itu langsung terpaku di tempat. Benar-benar monster yang menarik. Kemampuannya jauh lebih kuat dariku, tetapi dia sedikit bodoh dan tidak tahu betapa liciknya hati manusia. Dia mencoba menggunakan harta dan wanita untuk menggodaku, tetapi dia tergoda olehku dan terjebak dalam perangkap. Kinmu mengeluarkan segelnya dan mengembuskan uap panas ke atasnya. Ia mencap sudut kanan bawah lukisan dan menyegelnya. Ia kemudian menggulung kertas itu dan menaruhnya di dalam tas taoti miliknya. Kemampuan monster ini bukan hal yang remeh.
Jika aku bertemu musuh yang tidak bisa kulawan, aku bisa melepaskannya untuk bertarung menggantikanku. Kinmu terus melangkah maju dengan penuh harap. Jika aku bisa menemukan lebih banyak benda yang tidak menyenangkan di negeri ini, aku bisa memanfaatkannya dengan baik. Semuanya adalah harta karun yang luar biasa. Jika itu Singan, dia pasti akan menyukai tempat ini. Kalau dipikir-pikir, sudah lama sejak aku bertemu dengannya. Akhirnya ia keluar dari rawa dan tiba di reruntuhan sebuah kota. Ada bangunan-bangunan yang runtuh di mana-mana, tidak ada satupun yang tampak seperti sudah lama diganggu. Tulang-tulang yang hancur berjejer di jalan yang sudah usang. Angin dingin bertiup, dan tengkorak-tengkorak yang pecah berdenting-denting, berguling-guling. Tiba-tiba, jalanan retak karena tulang punggung panjang yang menjulang seperti naga. Tulang rusuknya bertindak sebagai kaki yang berlari kencang untuk menyerang Kinmu. Ujung tulang belakangnya adalah tengkorak yang tampak ganas yang dulunya adalah kepala Dewa Iblis. Bagian atasnya dipenuhi duri-duri tulang tanpa tanda-tanda rambut. Makhluk yang dihasilkan tampak sangat ganas, dan mulutnya terbuka lebar saat menerkam. Kinmu memilih untuk lari. Saat ia melakukannya, ia melihat medan perang di depannya di mana banyak sekali kerangka yang bertarung. Semua jenis senjata roh yang rusak saling beradu, menimbulkan pasir dan debu. Kinmu ingin mengambil jalan memutar, tetapi tulang punggungnya yang besar itu menjulang ke langit sambil menginjak api iblis, jadi dia hanya bisa menggertakkan giginya dan bergegas ke medan perang. Saat dia melakukannya, dia tahu itu adalah keputusan yang mengerikan. Setiap kerangka yang sangat kuat, yang terlemah tidak jauh lebih lemah darinya. Buk, buk, buk. Suara genderang terdengar di medan perang ketika dua raksasa tulang putih yang tingginya 300 meter mengeluarkan tulang paha dan menggelengkan kepala karena kegirangan. Mereka menggunakan tulang mereka untuk menabuh genderang perang. Setiap pukulan menghasilkan suara seperti guntur, dan para kerangka yang bertarung di dekatnya menjadi semakin heboh. Kinmu menyerbu ke arah para petarung sambil melirik sekilas ke arah tengkorak Dewa Iblis bertulang belakang yang menerobos semua orang untuk mencapainya. Wei Liao ada di sini. Mereka hanyalah setan dan hantu, lupakan saja tentang kekejaman. Kinmu melihat ke arah sumber suara dan melihat Seven Kill Star Sovereign dengan kapak perangnya memimpin mayat dan kerangka yang tak terhitung jumlahnya. Dengan suara keras, pasukan baru membanjiri medan perang, dan dimanapun mereka lewat, tengkorak yang tak terhitung jumlahnya terbang ke langit. Wei Liao mengayunkan kapak perangnya dan menghancurkan tengkorak Dewa Iblis yang mengejar Kinmu. Dia kemudian berteriak keras, "Hiduplah sebagai pahlawan, matilah sebagai hantu heroik. Singkirkan iblis-iblis ini dan taklukkan tanah yang tidak menyenangkan ini. Kita akan menjadi penguasa baru di sini." Kinmu menatap dengan mata terbuka lebar saat Wei Liao memimpin semua orang melewati medan perang. Dalam waktu singkat, tulang-tulang berserakan di mana-mana sementara pasukan yang menang menyeringai. Mereka memilih tulang-tulang utuh di tanah untuk menggantikan tulang-tulang mereka yang hancur. Wei Liao melangkah maju dengan langkah lebar dan berkata, "Tanah yang tidak menyenangkan itu sangat berbahaya, teman kecil. Biarkan kami mengantarmu pergi." Puluhan ribu kerangka dan mayat mengelilingi Kinmu sambil bergegas ke arah timur seperti banjir. Kemanapun mereka lewat, semuanya tenggelam. Tanah yang tidak menyenangkan itu dipenuhi dengan segala macam hal aneh. Mereka sebagian besar adalah bentuk kehidupan aneh yang terbentuk dari keluhan atau jiwa yang hancur dari praktisi seni ilahi yang telah meninggal dalam pertempuran besar. Bentuk kehidupan ini lahir dari seni ilahi yang ditinggalkan oleh para dewa dan setan, jadi mereka luar biasa kuat serta aneh dan menakutkan. Itu karena pertempuran itu terlalu sengit, dan para dewa, iblis, dan praktisi seni ilahi yang telah meninggal saat itu dipenuhi dengan emosi negatif yang menyatu dengan darah dewa, membentuk tempat aneh yang dikenal sebagai tanah yang tidak menyenangkan. Bentuk kehidupan di dalamnya juga memiliki pola pikir yang menyimpang. Selama perjalanan, Kinmu melihat banyak benda aneh. Ada gunung yang terbentuk dari campuran daging dan darah dewa dan iblis, kelabang tulang putih dengan ratusan kepala, dan monster dengan kepala naga, tubuh kuda, dan ekor panjang yang seluruhnya terbuat dari tulang. Namun, tidak peduli seberapa kuat makhluk-makhluk yang mengancam ini, Seven Kill Star Sovereign membunuh mereka semua. Mereka dihancurkan oleh pasukan kerangka dan mayat yang bahagia. Luasnya wilayah yang mengancam itu sulit dibayangkan. Meskipun kecepatan Kinmu dan yang lainnya tidak lambat, mereka harus berjalan selama lebih dari 2 hari untuk mencapai perbatasan. Teman kecil Kin, kau hanya perlu berjalan sedikit lagi dan kau akan meninggalkan tanah yang tidak menyenangkan ini. Kami tidak dapat mengirimmu lebih jauh dari ini. Wei Liao berhenti dan mengucapkan selamat tinggal dengan cara tradisional. Selamat tinggal untuk saat ini. Kinmu membalas salam itu. Sampai jumpa sekarang. Setelah aku pergi,
Aku pasti akan pergi ke Fengdu dan bertanya kepada Raja Yama apakah dia bisa mencarikan tempat untuk kalian semua. Semuanya, tunggu kabar dariku. Setelah mengatakan itu, dia berbalik untuk pergi. Wei Liao memperhatikan kepergiannya, lalu tiba-tiba berkata dengan keras, "Teman kecil Qin, nama keluargamu juga Qin. Apa hubunganmu dengan Kaisar Pendiri?" Qinmu berbalik dan melambaikan tangannya. "Kaisar Pendiri adalah leluhurku." Tidak heran, Wei Liao sedikit tertegun dan mengikuti sosok yang berjalan keluar dari tanah yang tidak menyenangkan itu dengan matanya. Dia kemudian menjadi bersemangat dan bersorak berulang kali. "Orang-orangku, ayo pergi, mari kita taklukkan tanah yang tidak menyenangkan ini dan kuasai. Kita akan menunggu kedatangan Kaisar Pendiri." Kerangka dan mayat yang tak terhitung jumlahnya mengikutinya dan bersorak saat mereka bergegas ke kedalaman tanah yang tidak menyenangkan yang diselimuti Ki Iblis. Qinmu berbalik untuk melihat ketika dia meninggalkan daerah aneh itu. Getaran mengerikan mencapainya dari tanah yang tidak menyenangkan yang seharusnya berasal dari Seven Kill Star Sovereign Wei Liao yang bertarung melawan makhluk aneh baru. Meskipun mereka sudah mati sekali, mereka masih bertarung dengan penuh semangat, membalas kebaikan raja mereka dengan tulang-tulang. Benar-benar kelompok yang heroik. Dia berjalan ke arah timur menembus kegelapan. Tanah yang tidak menyenangkan itu akan menjadi wilayah Wei Liao, dan akan menjadi seperti paku yang ditusukkan ke jantung para iblis. Saya masih ingat bahasa Yudu itu. Qinmu berkedip. Bahasa Yudu belum hilang dari pikirannya. Mungkinkah keanehan dari negeri yang tidak menyenangkan itu masih mengikutinya? Tidak hanya itu, dia bahkan bisa melihat pintu menuju harta karun ilahi embrio roh yang lain. Itu masih berseberangan dengan pintu aslinya. Jadi, saya menguasai bahasa Yudu begitu saja. Sekarang ini aneh. Ia berubah sekali lagi menjadi penguasa Saturnus, dan gerbang pengaruh surga muncul di belakangnya. Buku kuno itu muncul lagi, dan ia membukanya. Ia membaca halaman demi halaman tanpa suara, tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan menghafal semuanya. Setelah 1 jam, dia menghafal buku itu dan menghilangkan wujud penguasa Saturnus. Pengaruh gerbang surga di belakangnya juga menghilang. Saya telah melihat pengaruh gerbang surga pada patung batu yang seperti tubuh penguasa di lembah hantu. Namun, patung batu itu tidak memegang gulungan. Dari semua dewa dan praktisi seni ilahi yang pernah saya lihat sejauh ini, saya satu-satunya yang memiliki gulungan kuno di tangan saya saat saya berubah menjadi bentuk penguasa Saturnus. Qinmu merenungkannya sejenak, lalu tiba-tiba dia menyadari sesuatu. Tubuh penguasa di bawah tanah lembah hantu itu pasti seperti Su Shenhua, mereka berdua adalah tubuh penguasa semu. Hanya tubuh penguasa sejati yang memiliki gulungan kuno di tangan mereka. Aku akan bertanya kepada kepala desa tentang hal itu saat aku kembali. Dia seharusnya tahu lebih banyak daripada aku. Setelah dia memutuskan hal itu, dia melupakan masalah itu. Bahasa Yudu keluar dari mulutnya lagi, dan dia melafalkan isi buku itu sambil berlari ke timur. Ki Iblis mengalir ke arahnya dan masuk ke dalam alisnya. Hal ini membuat kultivasinya di jalur iblis meningkat drastis. Kali ini tidak ada situasi abnormal di mana orang mati hidup kembali. Itu seharusnya karena penggunaan buku kuno. Qinmu merasa tenang. Selama dia tidak mengeluarkan buku kuno, bahasa Yudu akan tetap menjadi metode kultivasi yang aneh. Dia tidak perlu khawatir mengganggu Yudu atau dikejar oleh pembawa pesan kematian. Saat dia berlari dengan ganas, Ki Iblis berbondong-bondong ke arahnya seperti asap sinyal. Dia tidak tampak seperti praktisi seni dewa, tetapi iblis besar yang bergegas ke arahnya. Tiba-tiba, dia berhenti berbicara bahasa Yudu, dan bahasa dewa yang samar keluar dari mulutnya. Vitalitas iblisnya menghantam pintu harta karun ilahi embrio rohnya dari jalur iblis. Bahasa iblis langsung bergema di dalam pikirannya, datang dari kedalaman 9 mata air di bawah. Suara itu aneh dan mengganggu vitalitas iblisnya, mencegahnya menerobos pintu. Bahasa dewa mengandung kekuatan aneh yang dapat melawan bahasa iblis yang tiba-tiba muncul. Dulu ketika Qinmu membuka harta karun ilahi embrio rohnya, dia mendengar bahasa dewa yang tampaknya berasal dari 9 surga di atas dan mengganggu terobosan embrio rohnya. Dia kemudian meminjam suara iblis dan suara Buddha untuk menghancurkan dinding dengan paksa agar dapat mengolah embrio rohnya. Waktu itu hanya dapat dianggap keberuntungan. Sekarang, dia melakukan hal yang sama lagi, dan pencapaiannya dalam bahasa dewa jauh melampaui apa yang dimilikinya saat itu. Dia menggunakan bahasa dewa untuk menghadapi suara iblis dari 9 mata air di bawah, dan semuanya berjalan lancar dan mudah. Vitalitas iblisnya mengalir tanpa hambatan dan menghantam dinding embrio roh. Ledakan sekeras guntur terdengar dari tubuhnya saat pintu menuju harta karun ilahi embrio roh lainnya terbuka.
Kultivasi jalur iblisnya langsung tumbuh secara eksponensial dan menarik lebih banyak ki iblis, sementara suara iblis dari 9 mata air di bawahnya berhenti. Tidak ada embrio roh jalur iblis di dalam harta karun ilahi embrio roh ini. Qin Mu tercengang. Harta karun ilahi embrio rohnya dari jalur iblis kosong, hanya ada platform roh. Rune aneh dari jalur iblis terukir di atasnya. Teknik 3 ramuan tubuh penguasa. Qin Mu mengeksekusinya, dan vitalitas iblis dalam tubuhnya melonjak ke dalam harta karun ilahi embrio roh dari jalur iblis. Cahaya menyambar, dan embrio rohnya tiba-tiba muncul di harta karun ilahi embrio roh ini, duduk di panggung roh. Ia mulai menghembuskan vitalitas iblis masuk dan keluar. Dalam waktu singkat, terbentuklah matahari iblis dan bulan iblis. Kepala desa benar-benar hebat. Teknik 3 ramuan tubuh penguasa yang diajarkannya kepadaku juga dapat dikembangkan untuk jalur iblis. Qin Mu benar-benar kagum pada kepala desa. Diam-diam, dia berseru kagum, kapan saya bisa memiliki begitu banyak pengetahuan dan wawasan yang begitu luas. Teknik 3 eliksir tubuh penguasa tidak melawan bahasa Yudu yang keluar dari mulutnya. Teknik itu memobilisasi vitalitas iblis, dan embrio roh menghirupnya masuk dan keluar. Sementara itu, bahasa Yudu mengarahkan ki iblis ke dalam tubuhnya dan membuat kultivasinya di jalur iblis semakin padat. Ia terus terbit, dan tak lama kemudian, bentuk matahari iblis dan bulan iblis dalam harta karun ilahi embrio roh pada dasarnya terbentuk. Mereka bersesuaian dengan matahari dan bulan dari harta karun ilahi embrio roh lainnya, tampak seperti pantulan cermin. Ketika Qin Mu merasa kultivasinya telah sempurna, ia menyerbu ke arah harta karun dewa 5 elemen, dan terdengar ledakan keras, menandakan terobosan harta karun dewa 5 elemen. Bintang 5 elemen dari jalur iblis muncul di langit dan memancarkan cahaya iblis yang aneh. Teknik 3 eliksir tubuh penguasa Qin Mu menjadi semakin rumit saat ia mengedarkannya, dan vitalitas iblisnya terhubung ke 5 bintang untuk bersirkulasi dengan cara yang aneh. Kultivasi jalur iblisnya menjadi semakin padat. Berkultivasi dengan kecepatan seperti ini, aku khawatir dalam beberapa hari, kultivasi jalur iblisku akan menyusul jalur dewa. Sejumlah ahli sedang mencarinya, telah membentuk kelompok untuk memburunya. Ada juga beberapa ahli iblis yang telah melihat Qin Mu dari jauh tetapi tidak memperhatikannya. Mereka tidak tahu bahwa orang yang bahkan lebih jahat dari mereka bisa jadi adalah Qin Mu yang mereka cari. Jalan yang ditempuh Qin Mu tidak menemui halangan apapun saat ia terus menuju ke arah timur. Setelah berjalan sekitar 6 hingga 7 hari, setitik cahaya tiba-tiba muncul di langit. Ia mengangkat kepalanya dan melihat cahaya itu semakin membesar, semakin terang. Matahari bundar bergoyang di atasnya dan membawa sedikit cahaya ke wilayah iblis. Qin Mu menghela napas lega karena sangat gembira. Matahari ini bulat dan tidak datar. Guru kekaisaran benar-benar luar biasa. Dia melihat ke lokasi di mana matahari terbit dan mengamati bayangannya di tanah. Dia berlari sejauh 20 mil lagi dan menghitung sudut bayangan. Aku berada lebih dari 10.000 mil jauhnya dari tempat matahari terbit. Fu Riluo memang memiliki kemampuan yang luar biasa, mampu menculikku sejauh itu. Matahari di langit berbentuk bulat, dan ia merasakan awan-awan telah terbelah dan memperlihatkan langit biru yang cerah. Suasana hatinya langsung membaik. Tiba-tiba, sebuah kota dewa muncul di depannya. Ada banyak iblis yang berjalan ke sana kemari di sekitarnya. Sekelompok setan dan kuda mencari ke segala arah, bahkan menghentikan setan yang menyeberang untuk memeriksa identitas mereka. Qin Mu sedikit mengernyit dan memutuskan untuk mengambil jalan memutar. Namun, suara derap kaki kuda terdengar sampai ke telinganya, dan segerombolan setan bergegas menghampirinya setelah melihatnya dari jauh. Berhenti, Qin Mu berhenti, dan pengendara di depan menatapnya. Ia lalu menggelengkan kepalanya, berkata, "Bukan itu yang kita cari, ayo kita lanjutkan." Saat berikutnya, ia bergegas pergi bersama para praktisi seni dewa iblis lainnya. Qin Mu menghela napas lega, tetapi suara yang dikenalnya terdengar dari belakangnya. "Dasar bocah, aku masih butuh pengikut. Kemarilah, jadilah pengikutku." Qin Mu yang sedikit terkejut, menoleh ke arah sumber suara. Ia melihat seorang pemuda membawa pisau iblis di punggungnya, tak jauh darinya. Pemuda itu tak lain adalah Zhihuali. Qin Mu berjalan mendekat, dan mata iblis di gagang pisau iblis itu tiba-tiba terbuka. Mata itu berputar hingga berubah menjadi merah tua, lalu menatapnya dengan penuh semangat. Setelah beberapa saat, mata iblis itu tertutup. Zhihuali berjalan mendekat dan berkata, "Ikuti aku." Qin Mu buru-buru melakukan apa yang diperintahkan, dan Zhihuali membawanya ke timur, meninggalkan kota dewa di belakang mereka. Ada banyak pos pemeriksaan, tetapi ketika para iblis melihat Zhihuali, mereka tidak bertanya apa-apa. Ketika mereka berada 100 mil di sebelah timur kota,
Zihwali berhenti dan berkata dengan acuh tak acuh, kalian dapat terus berjalan ke arah timur. Qin Mu melangkah maju sesuai dengan kata-katanya. Tak lama kemudian, dia merasakan sepasang mata mendarat di tubuhnya. Seperti dua pisau yang menusuknya. Ototnya menegang, lalu berkedut dua kali dan menghancurkan pisau itu. Ketika pecah, ia mengeluarkan suara dentingan yang keras. Itu kamu, kata Zihwali dari belakangnya. Qin Mu menyebarkan ki iblis di sekelilingnya dan berkata sambil tersenyum, Zihwali, keterampilan pisaumu telah meningkat pesat. Tatapan mata pemuda itu bagaikan pisau, yang membuat Qin Mu tidak punya pilihan selain menghancurkannya. Setelah Li Siti, keterampilan pisau Zihwali jelas meningkat pesat. Saudara Qin berhasil melarikan diri dari kota penyelubungan dan bahkan selamat melewati tanah yang tidak menyenangkan itu sungguh menakjubkan. Setelah berpisah di kota Li, aku memeriksa keterampilan pedangmu secara terperinci. Keterampilan pedang pembukaan bencana benar-benar kuat, tetapi aku juga memiliki pemahamanku sendiri, kata Zihwali acuh tak acuh. Aku tidak akan membiarkanmu mati di tangan orang lain, hanya aku yang bisa membunuhmu. Semua murid Dewa Iblis di surga Kaisar tertinggi sedang mencarimu. Jangan mati di jalan. Terima kasih banyak. Qin Mu membungkuk. Zihwali tidak menerimanya dan langsung pergi begitu saja.